Halo semuanya, selamat datang di podcast pertama Kementerian Media Komunikasi dan Informasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman tahun 2022. Nah, untuk podcast kali ini kami beri judul Mengatur Strategi Perkuliahan, Organisasi, dan Prestasi. Bersama aku, Rizka Trisnawati dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman angkatan tahun 2021. Nah, kemudian di sini juga sudah hadir Kak Patyanesya Oktavia sebagai pembicara kali ini. Halo Kak. Halo Rizka. Ya teman-teman semua, perkenalkan namaku Patyanesya Oktavia, biasa dipanggil Fatia. Aku mahasiswa FH angkatan 2020. Gitu. Oke. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa Kak Patya ini merupakan salah satu mahasiswa yang berprestasi dan aktif organisasi juga. Bahkan sekarang Kak Patya ini lolos di IISMA, Indonesian International Student Mobility Award 2022. Nah, mungkin untuk mengenai IISMA ini nanti kita akan bahas lagi ya di sesi selanjutnya. Nah, Kak Patya, sesuai judulnya tadi kita mengenai berprestasi, kemudian organisasi, kemudian tentang perkuliahan. Nanti aku akan mengajukan beberapa pertanyaan gitu ya Kak. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama, Kak Fatia ini kan sekarang angkatan tahun 2020 ya Kak? Betul. Berarti kurang lebih sudah 2 tahun lah ya berkuliah di sini gitu ya. Nah, selama berkuliah Kakak pernah mengikuti organisasi apa aja dan poin penting kenapa Kakak berorganisasi gitu? Organisasi itu tuh perlu gitu. Oke, untuk kegiatan organisasi ya, mungkin aku bisa bilang cukup banyak untuk kegiatan organisasi, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Dari dalam kampus sendiri, terutama dalam lingkup Fakultas Hukum, aku banyak berpartisipasi dalam kegiatan atau UKM, seperti halnya di JEK. Kemudian juga aku berpartisipasi dalam ALSA juga, dan sempat juga di BMFH Unsud periode sebelumnya seperti itu. Dan untuk kegiatan di luar kampus juga aku ikut beberapa organisasi maupun komunitas seperti itu. Ya, banyak banget ya, tadi ada JEK ya Kak, Justicia English Club ya. Kemudian tadi ada BEM juga nih. Ini Kak Fatia tadinya alumni gitu ya, BEM FH. Kemudian ada ALSA juga gitu ya Kak. Nah, kalau tadi kan mengenai organisasi ya. Nah, sekarang terkait akademik. Tadi kan aku sudah menyinggung sedikit mengenai IISMA gitu ya. Nah, mungkin Kak Fatia bisa jelaskan apa sih itu IISMA, kemudian syarat-syarat IISMA itu apa aja, kemudian Kakak keterima di universitas mana dan jurusan mana gitu Kak. Oke, terkait IISMA ya. Jadi Yeah. IISMA itu atau Indonesian International Student Mobility Awards itu merupakan program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berupa program pertukaran pelajar atau mobilitas internasional untuk mahasiswa semester 4 maupun semester 6 seperti itu. Dan untuk pembiayaannya sendiri itu didanai oleh Kemendikbud bersama dengan LPDP seperti itu. Untuk syarat-syarat terkait IISMA sendiri lebih kepada banyak syarat administratif ya. Waktu pendaftaran itu seperti halnya kita harus mempersiapkan transkrip nilai atau IPK, di mana IPK itu minimal 3 untuk bisa apply IISMA. Kemudian juga ada sertifikat bahasa asing atau bahasa Inggris ya, kompetensi, di mana kemarin itu menerima 3 jenis sertifikat seperti halnya IELTS, lalu TOEFL IBT, kemudian juga ada Duolingo English Test seperti itu, dan ada recommendation letter yang bisa kita ambil, kita terima juga dari International Office. Dan kalau di Unsud ini kita tahu ada namanya AIRO Unsud, dari sana kita bisa mendapatkan recommendation letter dan beberapa persyaratan administratif lainnya seperti halnya mengisi online form yang ada di portal IISMA seperti itu. Ya. Tadi semester berapa Pak? 4 ya? Iya betul. Iya. Aku juga sekarang semester 2 gitu ya Kak, dan mau semester 3 kemudian semester 4. Mungkin Kakak nanti doain aku gitu biar bisa lulus IISMA juga gitu ya Kak, bagi tips. Iya, terus mungkin tambahan tadi ya terkait dengan jurusan dan universitas yang aku diterima. Untuk universitas sendiri aku alhamdulillah diterima di University Malaya
Itu number one university di Malaysia kebetulan, dan untuk jurusannya mungkin untuk mata kuliahnya aku lebih banyak mengambil terkait dengan social science dan juga menyangkut kepada international relations atau hubungan internasional seperti itu. Jadi mungkin tidak 100% sama dengan jurusan yang ada di Unsud seperti itu ya, hukum, tapi masih bersinggungan karena masih berkaitan dengan hubungan internasional dan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti itu. Oke, tepuk tangan teman-teman nih yang nonton, wajib tepuk tangan nih. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana sih cara menyeimbangkan gitu ya Kak? Karena kan Kakak aktif juga di organisasi, kemudian akademik juga oke gitu. Soalnya kan sekarang banyak mahasiswa yang berpikir, takut nih untuk organisasi, takut IP-nya turun lah gitu, takut organisasi itu mengganggu waktu belajar gitu. Nah, itu bagaimana tanggapan Kakak? Oke, tanggapan ya. Menurut aku itu suatu hal yang wajar, yang lumrah lah ya untuk dipikirkan sama mahasiswa gitu. Ketakutan untuk IPK turun dan segala macam gitu. Apalagi kalau misalkan kita melibatkan untuk ikut organisasi, itu suatu hal yang normal menurutku. Tapi menurutku juga bukan berarti kita nggak bisa loh menyeimbangkan antara akademik kita dan juga dengan organisasi seperti itu. Menurutku hal pertama yang harus kita lakukan untuk bisa nantinya bisa menyeimbangkan antara akademik dan organisasi itu adalah kita harus tahu dulu ketakutan kita tuh karena apa sih kayak gitu. Kalau ini konteksnya berarti karena ketakutan IPK turun, berarti cari tahu karena apa sih takut IPK turun, apakah karena takut gak bisa ngebagi waktu antara akademik dan organisasi atau apa seperti itu. Common things biasa terjadi dalam konteks seperti ini tuh adalah ketakutan akan tidak bisa menyeimbangkan atau nggak bisa ngebalance antara akademik, organisasi, ataupun waktu yang kita punya seperti itu. Dan cara menyeimbangkan ini sendiri mungkin buat banyak orang it's easier to be said than to be done gitu istilahnya. Gampang lah untuk dibilang, tapi sebetulnya bukan tidak mungkin. Dan mungkin kalau misalkan aku bisa berbagi juga, cara aku untuk menyeimbangkan antara akademik dan organisasi, ada beberapa tips sebenarnya dari aku. Mungkin 3 hal yang bisa aku sampaikan. Yang pertama adalah find your own passion dan juga cermati organisasi apa yang mau kamu ikutin kayak gitu. Jadi kita harus cari tahu kesukaan kita apa, kemudian passion kita tuh di mana yang mau kita kembangkan seperti itu, dan coba cari organisasi yang memang align dengan passion kita, dengan kesukaan kita atau hobi kita seperti itu. Jadinya dengan kita cari organisasi yang align dengan passion kita, akhirnya kita juga pada akhirnya bisa mendapatkan win-win solution kayak gitu. Jadi untuk pengalaman organisasi kita tetap dapat, kemudian juga kita bisa mengembangkan diri mungkin di dalam bidang atau hal yang mau kita kembangkan sesuai dengan passion dan juga minat dan bakat kita kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah selalu punya tahu batasan diri atau personal boundaries kayak gitu. Maksudnya adalah harus tahu batasan diri di mana kita mampu untuk menghandle suatu hal kayak gitu. Sebagai contoh, misalkan kalau kita ngerasa dengan kita ikutan satu organisasi aja itu cukup melelahkan, dan takutnya dengan kita ngambil lebih banyak tanggung jawab itu malah lebih menyulitkan kita nantinya, ya sudah, tetap mengambil aja satu organisasi dan fokus di sana seperti itu, dibandingkan kita mencoba banyak hal, meskipun itu bukan suatu hal yang buruk ya, untuk mencoba banyak hal itu suatu hal yang bagus, tapi kalau tidak bertanggung jawab akhirnya hasilnya juga kita nggak dapat apa-apa kayak gitu. Jadi kita harus tahu batasan diri kita tuh sampai sejauh mana sih, biar nantinya tuh semua yang kita lakuin tuh bermanfaat juga akhirnya buat diri kita kayak gitu. Dan gimana kita bisa tahu nih batasan diri kita sampai mana seperti itu? Menurutku adalah pastinya melalui praktek ya. Ada trial dan error beberapa kali, yang nggak mungkin sekali juga gitu untuk trial dan error itu untuk dapat kesimpulan di mana batasan diri kita seperti itu. Dan mungkin tips aku juga untuk selama proses itu trial dan error, pastikan kita juga tetap harus bertanggung jawab ya teman-teman untuk setiap kegiatan yang kita lakuin kayak gitu. Misalkan mungkin memang ada kegiatan yang sudah kita lakukan jauh sebelum itu atau lebih awal, kita harus selesaikan dulu dengan penuh tanggung jawab dan penuh komitmen juga kayak gitu, baru sampai akhirnya nanti kita dapat kesimpulan nih apakah kita bisa survive dengan kegiatan yang kita lakukan atau tidak, itu nanti di akhirnya. Dan relate juga dengan poin ini, di poin ketiga adalah lakukan evaluasi diri kayak gitu. Dari hal-hal yang kita lakukan, dari semua kegiatan yang kita lakukan, coba evaluasi apakah kita bisa survive, apakah kita bisa memaksimalkan diri kita melalui kegiatan yang kita lakukan seperti itu. Jadi dari semua yang kita lakukan, kita evaluasi lagi dan kita ambil nilai-nilainya dan apa yang bisa kita aplikasikan ke depannya seperti itu. Mungkin itu
beberapa tips untuk menyeimbangkan antara akademik dan juga organisasi. Jadi bisa go hand in hand gitu ya istilahnya. Oke, jadi yang tadi aku dapat itu bagaimana sih cara menyeimbangkan antara organisasi dan akademik itu? Yang pertama, pilih organisasi sesuai dengan kesukaan kita. Betul. Ya Kak, sesuai hobi kita gitu. Kalau misalnya hobi aku tuh dari sekolah itu suka debat bahasa Inggris gitu, jadi tadi masuk JEC ya Kak, salah satunya masuk JEC gitu. Kemudian aku dari waktu sekolah itu suka di OSIS, suka kayak bagaimana sih cara memimpin, mungkin di sini bisa ikutan di BEM gitu ya Kak. Nah kemudian nanti kan ini kan fakultas hukum ya, kemudian misalnya dari sekolah itu suka kayak menganalisis nih tentang kasus-kasus hukum gitu, nanti bisa kayak di kajian hukum. Betul. Gitu, kayak organisasi UKM yang memang pada bidang untuk pengajian hukum gitu. Nah kemudian untuk yang kedua tadi yang aku ambil itu tahu batasan, tahu kemampuan kalian. Yes. Gitu. Jadi lebih yang pertama organisasi yang disukai, kemudian tahu batasan. Jadi mending memilih satu organisasi tapi kayak fokus gitu dan konsisten gitu di organisasi tersebut. Kemudian yang ketiga, evaluasi diri tentunya. Nah, untuk evaluasi ini kan kalau untuk organisasi kan selalu ada tahap-tahapnya gitu. Nah, perlunya evaluasi di sini itu untuk tahu nih tahap selanjutnya gitu, apakah istilahnya kayak dilanjutkan lagi atau sudah berhenti gitu. Maksudnya sudah ini nih batasan kita gitu. Ya, Kak. Betul. Nah, kemudian untuk selanjutnya ya Kak, tadi kan tentang menyeimbangkan gitu. Nah sekarang mungkin ada cara mengatur waktu antara kuliah, organisasi, dan mengasah bakat versi Kakak nih ya. Oke, versi aku ya, gitu cara ya, gitu. Ngatur waktu. Oke, mungkin kalau untuk aku sendiri, personally, secara pribadi, untuk cara aku ngatur waktu, mungkin kedengarannya agak klise ya, agak biasa aja kayak mungkin orang-orang lain juga menerapkannya, tapi itu works for me gitu, berlaku dan berjalan baik untuk aku gitu. Untuk cara mengatur waktu versi aku, pertama pastinya harus selalu punya skala prioritas kita tuh apa gitu. Kita harus bisa ngebagi-bagi nih setiap kegiatan yang kita lakuin gitu. Dari kegiatan yang mungkin kepentingannya mendesak dan urgent harus dilakukan pada saat itu juga, atau mungkin kepentingan yang penting ya tapi mungkin nanti bisa kita lakukan nanti gitu, bisa kita tunda dulu, atau mungkin ada juga kepentingan atau kegiatan yang kurang begitu penting dan juga bukan satu hal yang urgent yang harus kita lakukan, jadi kita lakukan pengklasifikasian dulu nih dari kegiatan-kegiatan yang kita punya itu masuk ke jenis apa aja kayak gitu. Dari sana kita bisa tahu, kita bisa fokus apa sih yang mau kita prioritaskan, apa yang mau kita utamakan kayak gitu. Kalau misalkan dalam konteksnya kita kan kemarin masih dalam rangka ujian ya, UAS ya, berarti kita punya dong dalam pikiran kita, oke, UAS itu kepentingan yang mendesak kemudian juga penting ya, jadi kita harus utama kayak gitu. Dan secara umum sendiri untuk kuliah mungkin itu juga karena kita mahasiswa, tujuan utamanya itu pasti emang kuliah ya. Itu bisa kita masukkan juga ke prioritas utama kita seperti itu. Jadi selalu tahu dari setiap kegiatan yang kita punya, meskipun begitu banyaknya, kita harus bisa mengklasifikasikan, harus cermat untuk membagi-bagi mana yang mendesak, mana yang penting untuk dilakukan dan yang tidak. Jadi dari sana kita bisa efisien juga dalam memanfaatkan waktu gitu untuk mengatur skala prioritas dan juga menerapkannya gitu. Kemudian untuk mengatur waktu selanjutnya, yang kedua untuk aku sendiri, aku selalu punya planning atau semacam to-do list harian seperti itu. Jadi mungkin malamnya sebelum hari ini atau sebelum besok aku tuh selalu nulis di dalam notes. Mungkin bisa notes konvensional, aku selalu punya catatan kecil gitu yang aku tulis untuk to-do list atau hal-hal harian yang harus aku lakukan selanjutnya seperti itu. Atau mungkin kalian bisa juga gunakan versi digitalnya karena sekarang udah lumayan banyak banget ya versi digitalnya untuk bikin to-do list dan lain sebagainya kayak gitu. Itu bisa banget dimanfaatkan biar nanti lebih terarah gitu dalam kalian menjalankan hari-hari, lebih terarah apa sih goal harian yang mau dicapai kalian semua kayak gitu. Jadinya kita tahu nih progres kita sejauh mana hari ini tuh kita ngelakuin apa aja kayak gitu. Jadi kita nggak ngerasa kayak oh ini banyak banget kegiatan atau kerjaan yang harus dilakuin gitu, karena kita nggak coba bagi itu per hari kayak gitu. Makanya kelihatannya adalah banyak banget, padahal kalau kita breakdown menjadi target-target harian itu bisa terpenuhi gitu, bisa kita achieve istilahnya. Dan yang terakhir adalah pastinya kita harus disiplin waktu sama konsisten. Jadi kita udah bikin skala prioritas, udah bikin to-do list dan planning, kalau misalkan kita nggak disiplin waktu ya
such a waste gitu atau sia-sia aja kayak gitu. Makanya untuk implementasinya atau penerapannya kita juga harus disiplin terhadap waktu. Sesimpel kita nggak skip makan siang atau makan siang sesuai waktunya, itu tuh termasuk disiplin waktu kayak gitu. Karena kalau misalkan kita skip mungkin makan atau makan siang kayak gitu, nanti bisa berimpact nih ke hal-hal yang lainnya. Mungkin nanti kita jadi lemas dan harusnya ada hal yang kita harus lakukan malah nggak bisa gitu karena kita lemes dan terhambat seperti itu. Jadi harus disiplin akan waktu kita dan juga konsisten dalam artian kita kan sudah memilih ya untuk ikut organisasi atau tidak, kemudian juga ada akademik dan hal-hal lain yang kita emban tanggung jawabnya kayak gitu. Nah, kita harus konsisten dengan apa yang sudah kita pilih, apa yang sudah kita putuskan seperti itu. Karena kalau misalkan kita nggak konsisten, jadi kita progresnya secara harian itu ya konstan aja, nggak ada peningkatan dan lain sebagainya. Malah kita kadang kalau misalkan ngerasa capek banget, malah pengen mundur aja atau menyerah kayak gitu. Nah, konsistensi ini diperlukan dalam progres harian untuk mencapai goal kita yang besar nantinya kayak gitu. Nah, itu mungkin hal-hal yang bisa di-apply juga, versi aku mungkin bisa di-apply sama teman-teman semua gitu untuk mengatur waktu juga gitu. Oke, tadi 3 ya Kak. Yes. Nih teman-teman, 3 lagi tipsnya. Tadi skala prioritas, kemudian planning ya Kak, dan terakhir disiplin. Tentunya itu yang paling penting sih, yang susah gitu tapi memang penting gitu ya Kak untuk menjalankan planning selanjutnya. Betul. Gitu. Iya. Oke. Nah, mungkin ini terakhir nih Kak ya. Nah, sekarang kan sudah banyak nih kayak SBMPTN, SNPTN yang sudah diterima di Universitas Jenderal Sudirman gitu. Nah, mungkin ada pesan-pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada mahasiswa baru, nah, yang mungkin bingung nih nanti pas masuk di universitas ikut organisasi nggak ya gitu. Oke, untuk teman-teman maba ya, halo teman-teman maba, aku senang banget bisa nanti engage dengan kalian juga. Pesan aku mungkin untuk teman-teman maba adalah jangan pernah takut untuk mencoba berbagai hal-hal yang baru, baik itu hal-hal yang belum pernah kalian lakuin sebelumnya atau mungkin pernah kepikiran untuk kalian lakuin tapi belum kesampaian nih untuk dilakuin. Jangan pernah takut untuk mencoba gitu ya. Untuk di lingkup kuliah sendiri scope-nya atau cakupannya tuh luas banget. Bisa kalian ikut hal-hal baru berupa ikutan lomba misalkan, atau ikut konferensi baik nasional internasional, atau ikutan volunteering, kegiatan sukarelawan, kegiatan mentorship, dan bahkan ikut organisasi itu sendiri seperti itu. Dan mungkin tips aku untuk memilih organisasi seperti yang aku udah katakan juga sebelumnya ya, cermat dalam memilih organisasi. Pastikan kalian memilih organisasi sesuai dengan keinginan kalian, sesuai dengan passion kalian, minat, bakat yang mau kalian kembangkan, dan juga yang berhubungan, berkaitan erat dengan goals yang kalian mau capai ke depannya itu seperti apa. Jadi dengan kalian cermat memilih organisasi, organisasi itu akan mendukung kalian dalam berprogres untuk mencapai goals-goals yang kalian punya seperti itu. Jadi dari aku, pokoknya intinya jangan pernah takut mencoba berbagai hal yang baru, karena selama masih maba, selama masih punya banyak waktu luang ya, dibandingkan nanti nih udah tingkat 2, tingkat 3 itu udah mulai banyak kesibukan yang lain, coba gali terus potensi dan juga explore hal-hal baru, karena kita nggak ada yang tahu nih mungkin potensi apa yang bisa kita temukan dalam kegiatan yang kita lakukan gitu ya, yang kita sebelumnya juga nggak pernah tahu gitu punya potensi ini dalam diri kita gitu. Jadi untuk teman-teman maba, semangat untuk berprogres dan berproses juga di Fakultas Hukum Unsur. Oke, nah tadi pesan-pesan nih untuk mahasiswa baru ya yang mau memasuki Unsur gitu. Nah sekarang pesan untuk mahasiswa yang kini sedang berorganisasi tapi mungkin ada rasa kekhawatiran atau ragu-ragu gitu. Nah mungkin ada pesan yang ingin Kakak sampaikan? Oke, untuk teman-teman yang sedang menjalankan kegiatan di organisasinya masing-masing, aku mau bilang semangat untuk setiap progres maupun kegiatan yang ada di dalam UKM maupun organisasinya masing-masing seperti itu. Aku juga mau bilang hadapi semuanya tuh dengan pikiran dan juga hati yang terbuka. Coba untuk selalu lihat segi-segi positif, hal-hal positif yang datang dari setiap kegiatan yang kita lakukan bersama dengan organisasi seperti itu. Dan ketika kita mungkin capek atau mungkin tidak terkendali ya emosinya, belajar untuk mengendalikan emosi tersebut. Coba salurkan kepada channel-channel atau hal-hal yang baik seperti itu. Jadinya emosi kita bisa tersalurkan dengan baik dan juga nggak menimbulkan kerugian
kerugian ya bagi orang lain seperti itu kan yang mau kita lakukan juga. Dan yang paling penting adalah selama menjalankan organisasi jangan lupa juga untuk punya waktu untuk diri kita sendiri. Having a me time is very important, karena aku selalu percaya from a happy person it comes positive mindset, dan juga akan timbul banyak ide-ide maupun gagasan-gagasan baru yang menarik dan sangat aplikatif nantinya seperti itu. Kita nggak ada yang tahu kan ya seperti apa nantinya, dan malah itu bisa menjadi hal-hal yang sangat berguna, bermanfaat ke depannya gitu. Dan selalu percaya cause there is always a rainbow after a rain gitu. Jadi setiap kesulitan yang kita lakukan, mungkin ada hal-hal yang kita capek lakukan dalam organisasi, percayalah nantinya akan ada banyak benefit juga yang bisa kita dapatkan pada akhirnya. Pokoknya semangat teman-teman. Oke, nah untuk teman-teman nih yang lagi nonton podcast ini, jangan lupa catat karena tadi dari Kak Patia tuh banyak tips-tips, banyak pesan-pesan juga gitu. Siapa tahu kan bisa jadi jalan keluar gitu, kayak ingin organisasi oke, tapi prestasi juga oke gitu. Nah mungkin jangan lupa catat teman-teman. Nah akhirnya nih Kak, podcast tadi pertanyaan-pertanyaan sudah aku jawab, pertanyaan-pertanyaan sudah aku ajukan. Kemudian tadi Kakak juga sudah menjelaskan ya Kak, mulai dari organisasi, mulai dari prestasi, dan mulai dari perkuliahan gitu ya Kak. Nah untuk teman-teman, semoga podcast kali ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan banyak hal-hal yang penting yang dapat kalian catat juga dan dapat kalian terapkan juga nih di perkuliahan ini. Nah, dan tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada Kak Patia yang sudah meluangkan waktunya ya Kak, dan sekarang juga tadi sudah kuliah gitu ya Kak, langsung ke sini gitu. Jadi aku ucapkan terima kasih banyak-banyak, terima kasih for having me. Oke. Baik teman-teman, akhirnya aku Rizka Trisnawati undur diri. Selamat jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.